Assalamualaikum, selamat pagi para sahabat ya. Paginya agak mendung ya para sahabat ya, karena memang semalam hujan sedikit ya, tetapi cukup membasahi tanah di kebun saya ini ya. Seperti biasa pagi-pagi habis subuh saya sudah menyapu dan sekarang bersih. Nah, tiba waktunya saya sekarang berbagi pada para sahabat. Nah, para sahabat, saya menyampaikan bahwa dengan berkebun ini rasanya banyak sekali ide-ide yang kita cetuskan untuk, kalau saya sih karena saya dan suami saya harus sudah meningkatkan kesehatan ya, menjaga kesehatan, maka saya dan suami, terutama saya sendiri itu selalu punya ide-ide tiba-tiba ada di kebun, apa yang harus kita manfaatkan hasil dari kebun ini gitu, supaya kami bertambah sehat begitu ya. Jadi memang sebagian besar kebun kami adalah pohon mangga ya, seperti ini ya. Jadi semuanya, hampir semuanya adalah mangga tuh para sahabat ya. Sampai di sana semuanya mangga. Nah, ada beberapa tanaman yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang ini saya belum pernah video. Jadi saya itu punya tanaman daun jeruk. Ini masih kecil. Nah, ini biasanya saya manfaatkan untuk bumbu begitu saja ya para sahabat. Nah, ini ya. Jadi ini jadi satu ya, berdekatan dengan tanaman jeruk lemon ya. Lemon date ya. Disebut lemon date gitu ya. Nah, ini saya punya daun jeruk. Nah, ini kalau kelihatannya ini kan kelihatan batang-batangnya kan sudah kita ambilin begitu ya daun jeruknya. Nah, tiba-tiba saya mencoba ya, bagaimana kalau daun jeruk ini tidak hanya kita gunakan untuk bumbu, tapi sehari-hari saya campur dengan nasi saya begitu. Karena saya kalau bikin nasi goreng Jawa itu kan pakai daun jeruk dan rasanya tuh sedap sekali begitu loh ya. Jadi makanya saya mencoba setiap menanak nasi itu salah satu unsurnya itu saya gunakan daun jeruk ya. Selain daun jeruk ini saya juga akan memperlihatkan seperti yang lalu ya para sahabat ya. Jadi saya campur aja begitu, tapi kok hasilnya harum gitu ya, jadi makan lebih enak gitu. Nah, kalau yang biasa kan sudah biasa, lalu saya tambahin ini ya daun pandan ya. Nah, ini memang sejak lama ya saya selalu menggunakan daun pandan ini. Coba itu sudah gundul ya, artinya ini memang aktif saya gunakan. Jadi setiap hari itu selain daun pandan saya tambahkan daun jeruk. Satu lagi para sahabat, itu membuat rasa nasi kita itu memang berbeda ya. Jadi ini adalah jeruk sambal. Jadi saya tambahkan perasan jeruk sambal sedikit dan rasanya itu wangi gitu ya. Jadi wanginya wangi apa ya? Ya wangi begitu loh, menurut saya sih wangi. Jadi membuat nafsu makan kita juga meningkat. Tetapi karena faktor usia saya dengan suami, jadi tidak boleh banyak konsumsi karbohidrat ya. Jadi makanya juga kami batasi, tapi dengan mengkonsumsi nasi yang saya campur hasil kebun ini ada 3 ya. Jadi selain daun pandan, kemudian daun jeruk ya, terus kemudian satu lagi adalah jeruk sambal ini, perasan jeruk sambal. Nah, saya punya 4 tanaman ya untuk jeruk pandan ini ya. Jadi punya 4 tanaman dan semuanya rajin berbuah, jadi nggak henti-hentinya ya. Jadi ini misalnya ada yang kecil ya, terus kemudian ada yang besar begitu ya tuh ya. Jadi ini nggak habis-habisnya, selalu berbuah begitu ya tuh ya. Jadi banyak sekali buahnya nih, dari satu ini aja, satu tangkai aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 ya, 8. Satu tangkai kecil ini sudah ada 8 buah jeruk yang kecil. Jadi selalu tumbuh ya. Jadi sayang kalau banyak berjatuhan gitu. Akhirnya saya coba ya, saya gunakan, saya campurkan di nasi putih. Hasilnya enak sekali, harum ya. Dan nanti ini saya kasih buktinya ya, kasih contoh bagaimana cara mengaplikasikannya ya para sahabat. Jadi ini adalah konsumsi nasi saya sehari-hari ya. Bahkan saya juga bikin nasi goreng karena semalam ini nasinya masih ada ya.
Jadi para sahabat, ini selain daun pandan ya. Jadi ini daun pandan ya. Nah, terus kemudian ini yang jeruk nipisnya ini. Nah, bukan jeruk nipis, jeruk sambal. Saya belah jadi 2 ya. Jangan lupa, ini kan selalu banyak bijinya ini. Nah, yang ini banyak bijinya. Nah, ini kita ambilin supaya nggak pahit ya. Kemudian daun jeruk yang tadi. Untuk daun jeruknya, kalau bisa kita ini aja, kita kita robek-robek begitu ya, supaya aromanya itu semakin meningkat begitu ya. Jadi ini cukup kita pakai ini ya para sahabat ya, kita peras saja. Setelah kita peras, kemudian kita masukkan sekalian aja. Ini kita masukkan, jangan lupa ini daun pandannya juga jangan lupa diremas-remas juga begitu. Nah, ini sudah saya masaknya kan pakai magic jar ya. Nah, ini sudah kita masak aja nasinya ya. Nah, ini hasil nasinya karena saya menggunakan beras dari petani ya, jadi tidak putih. Kalau biasanya yang putih sudah di toko itu biasanya dilakukan kebi, jadi di kebi menjadi putih. Jadi ini tidak terlalu putih karena langsung dari petani, kemudian kita selipkan. Nah, ini loh para sahabat, ini ada daun jeruknya, ada jeruk sambalnya, kemudian ada pandannya begitu ya. Jadi ini baunya, coba ya saya bau, harum sekali. Nah, ini kalau saya jadikan nasi goreng, ini juga saya tambah lagi daun jeruknya ya. Ini pun juga rasanya sedap sekali. Nah, ini keluarga saya, suami saya, anak-anak saya ya, itu senang sekali mengkonsumsi nasi yang saya campurkan dengan hasil kebun ini, dan supaya tidak mubazir hasil